Oke, selamat malam ya, mahasiswa Unsia ini dalam kelas itu ICT literasi ya atau ICT literation ya. Saudara-saudara, mata kuliah kita ini berusaha untuk mengupas ya atau memperdalam ya pengetahuan dan juga kemampuan terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah bergerak sangat advance saat ini ya. Nah, saudara-saudara, kemarin itu saya juga mengenal Anda satu persatu ya. Ternyata di kelas ini ada 60 lebih mahasiswa ya dan juga dari seluruh penjuru Indonesia ya kan, juga ada beberapa di luar negeri ya. Dan juga ya kan kemarin saya mencoba untuk berkenalan dengan Anda menyampaikan semangat Anda ya. Anda kepingin kuliah di Unsia dengan harapan yang sangat tinggi sekali ya. Tentu ini adalah suatu kebanggaan bagi saya ya, saya mengenal Anda dan juga mendapatkan semangat dari Anda semuanya ya. Jadi kalau kita saudara-saudara kan punya optimisme ya, punya rasa semangat ya, sekecil apapun ya kan itu harus kita syukuri. Kita syukuri dan kita sebarkan kepada orang itu menjadi suatu semangat ya yang membawa manfaat bagi kita maupun orang lain. Kalau kita tidak punya semangat saudara-saudara ya, maka hidup kita ini hampa ya. Jadi kalau Anda kemarin tuh punya moto gitu kan, Pak saya berjuang Pak, ya saya makan berhasil Pak. Itu berarti Anda termasuk orang yang mensyukuri karunia, karunia dan nikmat Tuhan yang Maha Esa. Ya, saya pernah di luar negeri saudara-saudara ya di negara Jepang. Ya, negara Jepang itu ya kan orang itu semangat sekali. Ya, itu hanya pekerja katakanlah pekerja biasa saja dengan level direktur atau manajer satu kereta api itu semuanya saling menghormati ya, tidak ada orang lebih tinggi ataupun lebih rendah ya. Orang yang bekerja di jalan itu dihormati ya, dihormati bahkan semangatnya itu kan kalau lagi dia nyapu jalan itu dia saya akan bangun kota Chiba dengan baik, itu yel-yelnya seperti itu ya. Coba kalau orang desa gitu kan, dia bekerja kan, itu ya seolah-olah kita nggak menghargai, ya, tidak, tapi itu merendahkan, itu tidak boleh sebetulnya, ya. Semua manusia itu sama, punya semangat yang sama untuk kebaikan umat manusia. Jadi waktu saya di Jepang itu ya, orang itu itu penjaga toko ya, dia menjaga tokonya ya, kan, itu penjaga mall ya, itu bekerja itu dengan semangat, ya. Saya bekerja hari ini untuk berhasil, nah, gitu, ya. Sehingga apa ya? Sehingga dia ya bekerja keras ya mewujudkan itu semangatnya tadi itu, ya. Oke, menginjak pada materi ya, mengenai materi kita hari ini ya. Saudara-saudara, kemarin itu saya mengupload tentang perkembangan teknologi yang terbaru ya, future future trends teknologi yang dirilis oleh McKinsey ya di tahun 2023 ini ya. Saya harapkan Anda sudah baca ya, walaupun bahasa Inggris ya. Ya, perguruan tinggi itu harus ya seperti itu ya. Saya tidak punya buku bahasa Indonesia ya. Sayangnya semenjak saya di S1 itu saya diharamkan untuk membaca buku bahasa Indonesia. Bukan saya tidak suka ya, tapi supaya sumber bacaan kita ini ya kan itu dari sumber yang bermutu dan berkualitas seperti itu ya. Saudara-saudara, itu teknologi informasi ini saat ini sudah sangat pesat sekali seperti kita ketahui ya. Kita saat ini sudah berada di era artificial intelligence ya, kecerdasan buatan ya. Istilah kecerdasan buatan itu sudah ditemukan ya kan di tahun itu 50 tahun yang lalu lebih ya. Bagaimana orang itu memiliki satu sistem yang cerdas ya, yang ternyata itu adalah bisa kita diwujudkan oleh manusia pada tahun ya akhir-akhir ini, tahun 2020-an ya. Jadi hampir 70 tahun manusia itu berupaya untuk mewujudkan satu sistem yang cerdas ya. Walaupun saya juga percaya bahwasanya ini buatan, nama juga kecerdasan yang dibuat ya gitu ya. Jadi kecerdasan yang dibuat ini ternyata adalah kecerdasan yang masih kalah dengan kecerdasan manusia ya. Karena kecerdasan buatan itu ya itu adalah sistem yang harus terus berproses, harus terus belajar, harus terus dievaluasi, harus terus itu diberikan satu improvement. Nah, itulah artificial intelligence yang sekarang. Sehingga kalau Anda menggunakan ChatGPT atau sejenisnya, Anda pasti banyak sekali menemukan kesalahan-kesalahan. Kecuali kalau memang itu informasi-informasi yang sudah divalidasi secara umum
bahwa itu adalah diketahui secara umum itu kebenarannya. Ya, contohnya apa? Ya Anda ngetikkan gitu kan, apa itu 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Itu pun kita nggak pakai ChatGPT pun kita udah tahu kayak seperti itu. Jadi ChatGPT ini saudara-saudara ya kan, untuk pengetahuan-pengetahuan yang sudah divalidasi umum itu dia pasti bisa ya. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang itu membutuhkan reasoning, penalaran, analitik ya, membutuhkan suatu itu eh, kalkulasi yang lebih kompleks ya kan, ChatGPT ini ya atau jenisnya tidak akurat ya, kurang akurat sekali ya. Karena itu saya malas menggunakan ChatGPT ya untuk hal-hal yang katakanlah bersifat analitik ya, karena memang dia adalah sistem yang masih terus berproses, sistem yang masih terus belajar ya, seperti itu. Nah, ini juga saya akan merewind, ada pertanyaan-pertanyaan ya dari Abdurrahman ya tadi ya, Mas Abdurrahman ya. Pertanyaan saya ini apa ini? Hmm, apa ini? Oke, ya. Resiko artificial intelligence intinya ya. Jadi Mas Abdurrahman ini mempertanyakan tentang Pak, bagaimana Pak artificial intelligence itu ditanamkan kepada satu sistem yang beresiko. Misalkan adalah terkait dengan safety, ya. Ya, itu memang gitu ya. Saya katakan tadi ya, kecerdasan buatan ini sudah nama juga buatan. Ya, sistem yang cerdas yang dibuat. Artinya apa saudara-saudara? Dia belum matang, ya. Jadi kan manusia itu tidak hanya cukup dikatakan cerdas, ya. Anda semua ini sudah sangat cerdas, ya, bisa membaca, bisa menulis, bisa berkomunikasi dengan saya, berdiskusi dengan saya, itu cerdas. Kecerdasan kita saat ini, saudara-saudara, merupakan proses yang panjang. Semenjak kita dilahirkan, atau semenjak kita dalam kandungan ibu kita yang mulia, ya, itu kita itu sudah diproses gitu kan, adanya itu suatu sistem yang cerdas di dalam diri kita. Nah, itu saudara-saudara butuh puluhan tahun untuk membuat satu proses yang cerdas seperti itu. Berulang-ulang ya dan tidak mudah. Nah, apalagi kalau kita buatan ya dalam sekian bulan, sekian hari ya itu itu belum cerdas sebetulnya. Itu baru dikatakan automation ya, otomatis ya. Jadi sistem yang cerdas itu ya adalah sistem yang membutuhkan satu proses pelatihan pembelajaran ya. Jadi kalau pertanyaan Anda adalah Pak, gimana Pak kalau artificial intelligence itu ditanamkan pada sistem yang beresiko? Nah, memang tidak boleh seharusnya, ya, tidak boleh ditanamkan kepada dalam sistem itu untuk transportasi. Ya, yang terjadi kan pernah di dalam berita ya, mobil yang cerdas itu ternyata nabrak manusia, ya, karena dia tidak bisa membedakan ya mana itu orang pejalan kaki dengan orang itu yang katakanlah tidak bukan pejalan kaki. Nah, itu terjadi. Ya, jadi ya itu harus ada suatu regulasi ya. Jadi solusi di dalam kita menempatkan perkembangan teknologi itu ya tetap harus ada regulasi yang mengaturnya ya. Kemarin kita mendengar gitu kan e-commerce ya kan, pasar Tanah Abang anjlok, nggak ada pembeli. Ya, kenapa? Karena pembelinya beralih semua ke online ya. Nah, akhirnya apa ya? Memang itu bagus ya, itu perkembangan teknologi, tapi perkembangan teknologi ini harus diatur dengan satu rule di dalam satu apa itu negara seperti itu. Wahyu Hanggarksa ya. Nah, pertanyaan apa ini? Apa yang harus kita lakukan dan siapkan untuk mengantisipasi agar tidak terkena dampak merugikan dari AI? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus meningkatkan kemampuan kita. Ya, AI ini ya belum berada dalam tahap analitik. Ya, belum berada dalam tahap itu yang bisa mengambil decision ya, dia baru mengenal, dia berada dalam proses pembelajaran. Jadi AI yang Anda gunakan itu saudara-saudara, semakin Anda menggunakan AI, sistem itu akan semakin cerdas ya. Jadi kalau AI itu digunakan oleh bermiliar-miliar manusia, maka dia akan mengevaluasi ya kan, informasi yang di-generate oleh dia untuk dievaluasi betul nggak informasi yang saya sajikan itu cerdas. Berarti apa saudara-saudara? AI ini berproses untuk menuju pada kecerdasan manusia, mendekati kecerdasan manusia ya. Tidak pada kecerdasan manusia ya, mendekati pada kecerdasan manusia dalam urusan yang ordinary ya. Ordinary itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ordinary, yang itu tidak membutuhkan satu proses analitik secara lebih dalam ya. Misalkan dokter ya, dokter ya kan itu kalau mau itu membuat suatu itu analitik ya kan dia kan
harus betul-betul memeriksa, melihat pasiennya, ya, kemudian menggali informasi dari pasiennya, membuat satu diagnosa, ya, atau pre-diagnosis, ya. Dia itu harus melihat, ya kan, kemudian membuat satu analitik, kemudian membuat satu keputusan. Oh, ini sakit tipes, oh ini demam berdarah, ya. Nah, AI ini saudara-saudara, kalau misalkan hampir disamakan seperti itu, ya itu masih belum bisa, masih belum berani. Walaupun itu mahasiswa saya di tempat saya bekerja ya, di UNAS ya, itu mereka itu menggunakan, Pak, saya menggunakan sistem pakar, Pak. Untuk apa? Untuk identifikasi penyakit panu, kadas kurap. Ya. Pakai apa? Pakai pattern recognition. Gimana caranya? Ya, foto kulit itu difoto, kemudian dilokalisir ya kan menggunakan pattern recognition AI, ya, jaringan saraf tiruan. Nah itu saudara-saudara itu hanya data image. Apakah data image itu reflect dengan keadaan sebenarnya? Tidak, belum tentu. Jadi AI ini saudara-saudara sebetulnya adalah sebagai alat bantu. Suatu alat bantu untuk menghasilkan suatu informasi yang digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah itu AI itu lebih tepat di situ. Belum bisa AI itu kan judgment accurate seperti human, seperti kita saat ini. Belum bisa. Jadi AI itu kan hanya mengancam kepada pekerjaan-pekerjaan yang relatif tidak membutuhkan suatu analitik, ya, tidak membutuhkan suatu analitik yang lebih dalam, ya, analitik yang lebih melibatkan suatu emosi, ya, emosi manusia, feeling manusia itu AI belum bisa, ya. AI itu hanya menyajikan suatu rentetan suatu informasi yang itu ya kan berdasarkan data-data yang dia peroleh secara online, ya, ataupun juga dari penggunanya, ya. Jadi kita nggak perlu takut dengan AI. Yang penting kita harus meningkatkan kecerdasan kita, ya, seperti itu, ya. Sama juga ya, bagaimana kita itu Raffi ya, bagaimana cara kita itu bersaing dengan AI, ya. Ya, kita harus lebih cerdas, ya. AI itu ya saya katakan tadi ya, dia masih membutuhkan satu proses pembelajaran yang cukup banyak sekali, ya, karena AI itu konfigurasi sistem ya, yang melayani kita dalam urusan informasi-informasi yang relatif yang relatif itu ada dan perlu kita recall, ya. Jadi AI itu lebih tepat adalah untuk pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya mapan, ya, mapan dan keberadaannya sudah ada seperti itu. Tapi kalau misalkan AI gitu kan, bisa nggak kamu memberikan saran kepada saya bagaimana cara mengobati penyakit perut atau sakit perut? AI itu bingung, merespon itu bingung AI, ya karena dia belum berada dalam tahapan di situ, ya seperti itu. Ini juga sama ya, itu mengenai kekhawatiran kita kepada AI ya, artificial intelligence ya. Jadi AI ini saudara-saudara ya kan, betul ya untuk diwujudkan menjadi satu sistem ya yang sifatnya ordinary ya itu bisa ya. Tapi kalau untuk sistem-sistem yang kompleks ya, bagaimana manusia itu menyelesaikan masalah dengan cara yang kompleks itu AI itu eh, belum bisa hadir di situ ya. Contohnya adalah AI ya kan, digunakan untuk diagnosa penyakit, nah itu belum tentu ya orang itu bisa percaya ya seperti itu ya. Nah saudara-saudara itu ini juga ada pertanyaan yang bagus gitu kan dari Muhammad Fajri ya. Apakah kedepannya kuantum teknologi ini akan mengaruhi bidang yang lainnya secara keseluruhan? Oh pasti ya. Teknologi yang dikembangkan itu pasti akan berpengaruh kepada teknologi kepada landscape ya, landscape eh, global ya. Landscape global ini sebagai contoh adalah ya kan ya perekonomian, budaya, ya politik ya dan yang lain-lain juga ya. Jadi kalau misalkan apa itu dengan teknologi informasi saat ini ya orang sudah mulai sadar gitu kan bahwa Pak kalau gitu apa itu ya, teknologi informasi ini harus digunakan untuk ramah lingkungan ya. Desainlah smart city. Smart city itu adalah konsep di mana orang itu terintegrasi dengan teknologi informasi untuk mendukung betul tata kelola pemerintah atau juga lingkungan yang ramah, yang sehat, yang efektif, efisien, ya. Nah, itu adalah satu contohnya. Ya, termasuk juga nanti kuantum teknologi, ya. Kuantum teknologi itu bisa merevolusi gitu kan, itu banyak hal, ya. Salah satu contohnya adalah ya itu kemampuan daripada computing kita, ya komputer kita ini, ya. Kalau itu quantum computing itu bisa itu diperkecil device-nya ya kan,
mohon maaf ya, bisa mereplace atau menggantikan ya kan peran komputer kita yang saat ini masih terbatas dalam beberapa hal ya. Jadi di dalam dunia komputer itu saudara-saudara atau dalam dunia teknologi informasi ya, ada permasalahan-permasalahan yang belum bisa diselesaikan dengan ilmu komputer dan pemrograman yang ada saat ini. Banyak sekali, ya kan? Loh, Pak, komputer itu bukannya udah canggih, Pak. AI itu bukannya udah canggih. Ya betul, canggih. Tapi belum bisa menyelesaikan masalah yang ada saat ini. Contohnya apa yang sederhana? Ya, contohnya adalah peramalan cuaca, peramalan hujan. Ya, itu nggak mudah komputer menyelesaikan di situ. Ya, komputer itu canggih gitu kan untuk urusan-urusan yang relatif itu kejadian atau eventnya adalah itu lebih ini ya lebih deterministik ya. Deterministik itu komputer itu jago di situ untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Tapi kalau sudah event prosesnya ya seperti bersifat statistik, bersifat probabilistik ya, bersifat tidak pasti, uncertain ya, bersifat chaos ya kan itu komputer wah berat itu menyelesaikan masalah itu. Ya. Contohnya apa? Peramalan cuaca ya. Anda kita dapat informasi dari Google ya kan, Pak besok hujan. Itu kan belum tentu hujan besok. Ya, tapi dari mana Google berani meramal itu? Ya dari AI, artificial intelligence. Ya, dia menggunakan satelit ya satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu mengcapture data macam-macam ya, data suhu, tekanan ya, aliran angin, macam-macam didapatkan dari seluruh permukaan bumi ya. Dan data itu tren ya sekian bulan, sekian tahun ya kan. Kemudian diinputkan ke dalam sistem softwarenya ya kan, katakanlah artificial intelligence ya. Kemudian dihitung ya kan, kemudian dihasilkan peramalan-peramalan tadi itu, ramalan cuaca, ramalan hujan dan seterusnya. Tidak akurat ya, Pak hujan Pak, tapi hujannya bukan hujan deras, hujan rintik-rintik. Nah, gitu ya. Salah satu contoh ya. Jadi salah satu contoh bagaimana komputer itu atau teknologi informasi kita saat ini belum bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi itu ya. Oke, bagus juga ya. Kemudian, apakah kuantum teknologi akan ikut mempengaruhi cara manusia mengelola kehidupan pribadinya seperti cara berpikir, mengelola informasi? Ya, ya otomatis ya. Jadi dengan AI ya itu informasi-informasi yang katakanlah bersifat tadi ya matang ya, bersifat katakanlah umum itu bisa kita recall dengan AI ya. Tapi kalau AI ya kan kita gunakan untuk generate katakanlah AI buatkan aku ya kan video ya itu dia kehilangan beberapa faktor ya bisa dia generate video generate materi tapi materinya itu tidak sehebat materi yang Anda buat ya karena kemampuan AI itu mereasoning ya berdasarkan informasi yang dia peroleh terkait dengan kata kunci yang kita hadirkan itu tidak seperti yang kita kira seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan ya kan itu penjelasan saya ya. Saudara-saudara, di dalam buku McKinsey itu kan itu ada 15 future trend teknologi ya. 15 future trend teknologi ini saudara-saudara bagi kita di teknologi, bagi kita orang IT. Ternyata Anda bisa lihat itu ya bahwa ya hampir ya 90% ya bahwa teknologi informasi ini didominasi oleh software ya. Nah, atau 80% lah ya didominasi oleh software. Yang 20% itu perangkat, ya perangkat fisik. Artinya apa, saudara-saudara? Teknologi informasi yang didevelop manusia itu lebih mendominasi, ya, untuk menjadi suatu teknologi di masa yang akan datang. Ya, di situ di dalam 15 future trend teknologi itu ya, itu nggak ada itu, ya kan orang kan katakanlah menciptakan komputer baru, nggak ada, ya. Tapi yang diminta adalah software yang baru, sistem-sistem yang baru, ya algoritma yang baru. Artinya apa, saudara-saudara? Future trend teknologi ini mensyaratkan adanya inovasi, ya kan, dalam bentuk ilmu pengetahuan, ya ilmu pengetahuan dan yang inovatif, ya ilmu pengetahuan yang inovatif, ya. Sebagai contoh gitu kan saat ini kan generative AI, ya AI yang bisa mengenerate kecerdasan yang baru lagi, ya AI yang bisa menghasilkan satu sistem yang cerdas selanjutnya, generatif AI. Nah, ini salah satu contoh bahwa
future trend teknologi ini ternyata tidak didominasi oleh hardware. Padahal perkembangan teknologi komputer, saudara-saudara, dari awal komputer mekanik, ya, komputer elektromekanik, komputer elektrik, sampai komputer elektronik saat ini, ya, sampai nanti ke era komputer quantum computing, ini sebetulnya perkembangan device-nya atau hardware-nya komputer, ya. Dan di kelas sebelumnya tadi sudah saya kupas, ternyata komputer itu secara definisi bukan terikat pada hardware atau device atau piranti. Tapi definisi komputer yang tepat itu adalah komputer itu adalah perkembangan daripada kecerdasan yang dirancang di dalam satu sistem. Nah, inilah saudara-saudara, kalau kita lihat ya, di dalam 15 future trend teknologi itu yang dibutuhkan oleh dunia saat ini, ya, entah itu Web3, ya, katakanlah itu big data, cloud computing, ya, kemudian apa itu artificial intelligence sendiri, ya, bahkan juga quantum computing, itu semua sebetulnya adalah ilmu pengetahuan yang baru di dalam ilmu komputer. Bahkan juga tidak dipungkiri kan, ilmu komputer ini kan didevelop oleh banyak orang, ya. Jadi ternyata ya, teknologi informasi yang kita pelajari saat ini itu adalah pada akhirnya adalah perkembangan inovasi ilmu pengetahuan, ya, invention ya of the science, ya. Jadi kalau kita katakanlah mendesain suatu sistem yang cerdas, itu kita tidak mendesain satu perangkat, ya, bahwa nanti itu bisa diwujudkan dalam bentuk robotik, ya, atau juga transport sistem yang cerdas, itu adalah perkembangan implementasinya. Tapi yang paling penting itu adalah ya, kita menemukan suatu sistem yang cerdas, ya, satu sistem yang komprehensif, ya, yang itu ya mendekati ya cara manusia menyelesaikan suatu masalah. Nah, inilah saudara-saudara pentingnya kita ya mendudukkan ya kan artificial intelligence itu ya sebetulnya tidak cerdas-cerdas amat, ya. Artificial intelligence itu saya berapa kali menggunakan ChatGPT itu ya saya komentari kan wrong, wrong. You give me wrong information, you give me wrong information gitu ya. Supaya apa? Supaya dia tidak itu software-nya itu tidak self confidence, ya, tidak itu over claim, ya, tidak over confidence, ya. Misalkan aja gitu ya, Anda menggunakan ChatGPT, ya, Anda AI, ya, generate apa itu, coba berikan saya analisis tentang itu sejarah Majapahit. Oh, dia mencari informasi gitu kan, mencari informasi secara online gitu kan, sejarah tentang Majapahit. Oh, dia mendapatkan informasi itu, kemudian dia mengkompil itu, kemudian menyajikannya pada kita, ya. Kemudian dia tanya, dia tunjukkan gitu kan, Gajah Mada gitu kan, itu meninggal tahun sekian. Nah, itu kita berikan komentar. Kamu dapat informasi dari mana ini Gajah Mada meninggal? Belum ada sejarah yang mengatakan Gajah Mada meninggal pada tahun sekian. You give me wrong information. You must correct it yourself. Nah, itu ya. Itu adalah seperti contoh gitu kan, bahwa AI itu ya tidak cerdas-cerdas amat ya untuk hal-hal yang bersifat analitik, karena memang dia masih berproses, ya. Semakin banyak digunakan oleh manusia, semakin belajar, ya, semakin dia menuju kepada kecerdasan, dan itu butuh waktu yang lama. Tidak bisa gitu kan, itu AI itu dikatakan cerdas sekarang, tidak, ya, begitu, ya. Begitu, saudara-saudara, ada pertanyaan dari Anda, silakan. Halo. Ya Pak, mau tanya. Ya, silakan. Eh, ini kalau pemrosesannya AI itu seperti apa ya Pak? Soalnya kalau Ya. kayak eh, kita nih pakai aplikasi gitu kan dia ada tuh kayak memprosesnya itu kayak pakai RAM, CPU. Nah kalau AI ini dia lebih kayak gimana ya Pak? Iya, betul. Nah, ini saudara, tadi saya bahas di kelas sebelumnya. Komputer, bayangan definisi kita yang lama, itu harus dirubah. Komputer definisi saya zaman dulu, itu adalah device. Ya, komputer itu harus ada itu harus ada layarnya, harus ada mesin ketiknya, ya, keyboardnya, harus ada mouse-nya, harus ada PC-nya, ya. Komputer ini definisi umum kan seperti itu, betul nggak? Betul nggak? Iya betul. Nah, itu ternyata kalau kita pelajari dari perkembangan komputer, komputer itu tidak terikat dengan device. Komputer itu bisa diwujudkan dalam bentuk mekanik, ya, komputer mekanik Anda
kalau nanti saya terangkan ya, atau minggu depan ya, semoga bisa saya terangkan ya. Komputer itu bisa diwujudkan dalam bentuk mekanik, ya. Sempoa alat bantu itu komputer, ya. Kemudian komputer generasi pertama mekanik ya, yang didesain oleh orang-orang zaman dulu ya, itu segede rumah, ya, untuk menghitung bilangan polinomial. Itu segede rumah, karena itu adalah suatu algoritma yang ditanamkan di dalam cara kerja mekanik ya, sinyal mekanik. Kemudian elektrik, ya, transistor tabung, ya, kemudian transistor elektronik, ya, kemudian komputer generasinya IBM dan sekarang sampai sekarang bahkan komputer kita ini kan bergerak menuju kepada hardware yang baru. Bahkan komputer di masa depan itu kan bentuknya bukan lagi laptop seperti kita ini, ya. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, berarti pengertian komputer ini harus kita rubah. Komputer itu ternyata adalah dia bukan hardware, tapi dia adalah kecerdasan yang didesain oleh manusia. Itulah komputer. Artinya apa ya? Kalau Anda menggunakan ChatGPT kan, yang memproses itu siapa? Ya server, ya. Kita menggunakan ChatGPT, menggunakan HP kita, menggunakan komputer kita ini kan sebagai aksesnya saja. Betul nggak? Yang memproses kan Betul. bukan komputer kita. Betul nggak? Betul. Nah, itulah ya. Artinya apa saudara-saudara? Definisi komputer itu kita shifting, ya, shifting paradigm, ya. Kita bergeser. Saya dulu juga sama itu seperti Anda ya kan. Komputer itu Pak, ya kan. Komputer itu harus seperti saya, Pak. Milik saya, Pak. Ya, ada layarnya, ada mesin ketiknya, keyboardnya, harus pakai merek ini, Pak. Ya kan ini paling bagus, Pak. Ya, harus pakai operating system ini, Pak. Ini paling tangguh, Pak, antivirus. Ternyata bukan itu, saudara. Komputer itu adalah ya merupakan suatu program yang mendekati ya, cara manusia itu menyelesaikan masalah. Ya, generasi pertama komputer itu untuk alat menghitung, alat bantu itu. Generasi selanjutnya komputer itu untuk alat bantu ketik. Generasi selanjutnya kan komputer itu untuk memproses data. Generasi selanjutnya setelah itu berkembang untuk networking jaringan. Generasi selanjutnya saat ini gitu ya, udah nggak karuan udah ya. Jadi komputer ini saudara-saudara ternyata adalah bukan lagi suatu device atau piramid. Bahkan kalau nanti insya Allah kalau quantum computing itu bisa ditemukan ya kan, komputer kita ini sudah nggak berbentuk seperti kita saat ini. Ya, displaynya ya layarnya pakai hologram, ya pakai hologram. Ya tidak lagi pakai layar kaca atau tin film transistor yang atau OLED ya, organic LED yang kita gunakan saat ini. Dia udah berubah. Pak, keyboardnya udah berubah, Pak. Keyboardnya udah menggunakan keyboard sensor cahaya. Ya, prosesornya sudah cahaya. Bentuknya gimana? Ya itu, ya kan? Artinya apa tadi saya katakan? Komputer itu ternyata dari generasi awal, mekanik ya, komputer mekanik sampai generasi yang wah saat ini kan, ternyata komputer ini adalah sistem kecerdasan. Nah, itulah saudara-saudara ya, pertanyaan tadi Anda bagus ya kan. Kalau gitu yang memproses apa, Pak? Yang memproses adalah sistem yang cerdas. Hardware itu sebagai alat bantu untuk merealisasikan proses pengolahan daripada sistem seperti itu. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, Anda. Halo. Iya, Pak. Ya, ya, bagus sekali. Ya, saudara-saudara, balik lagi ke 15 pilar teknologi di masa yang akan datang. Artinya apa, saudara-saudara? Kita impact-nya apa bagi kita di orang informatics ya, atau kita di orang ilmu komputer? Kita harus mempersiapkan inovasi sistem yang cerdas dalam berbagai aspek tadi itu. Ya, karena itu kita punya kans, punya kesempatan, punya opportunity. Pak, saya mau develop hardware yang untuk komputer generasi yang baru. Nah, itu bagus, bagus satu semangat. Tapi masalahnya adalah generasi komputer masa yang akan datang adalah generasi quantum computing. Microprosesornya, memorinya, ya, layarnya, mesin ketiknya, mouse-nya itu sudah berubah 180 derajat dengan yang kita gunakan saat ini. Ya, Anda nggak bisa saya juga kita nggak bisa bayangkan ya komputer generasi pertama itu yang mekanik ya menggunakan proses mesin mekanik yang segede rumah ya kan tiba-tiba bisa berubah menjadi komputer yang saat ini ada depan kita. Dan saat ini pun juga akan ditantang berubah lagi gitu ya menjadi satu komputer device yang lebih berubah 180 derajat lagi. Nah inilah saudara-saudara ya bahwa
komputer ini ya ternyata secara fisik dia adalah memproses ya itu memproses suatu flow ya, aliran atau sinyal ya, atau juga bisa dikatakan sebagai suatu mekanisme ya, yang itu adalah mewujudkan atau mengimplementasikan suatu kecerdasan manusia yang dirancang seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat saat ini ya, komputer ini ya tentu bukan hanya sebagai mesin ketik aja ya, dia bisa mengendalikan, mengontrol, mengolah data, ya menyajikan suatu referensi informasi, ya. Dia adalah sebagai suatu sistem yang tidak hanya terminal untuk menyajikan suatu informasi semata, tapi komputer kita ini adalah menyajikan suatu konsep sistem yang cerdas, ya, memberikan suatu kita informasi analitik, ya itu yang belum dicapai saat ini, ya. Sehingga apa? Sehingga dikembangkanlah quantum computing tadi itu, ya. Quantum computing ini mengetahui bahwa komputer dengan hardware yang kita miliki ini memiliki keterbatasan. Ya, siapa yang punya prosesor yang paling hebat saat ini? Ya, i9. Berapa kecepatannya? Apa itu i9 itu saat ini? Ada yang tahu? Ada? Nah, 4 4 GHz. 4 giga. Ya, 4 GHz itu ya saudara-saudara, berarti satu detik prosesor Anda itu mengolah data ya kan, mengolah data 4 giga. Itu bayangkan itu ya, microprocessor itu dimensinya kan kecil ya, 3,5 kali 3,5 cm ya, tapi dia di situ mengalir sinyal digital 1 detik ya kan, 4 GHz. Atau kalau kita konversikan ke biner digital ya, 8 GHz. Anda bisa bayangkan saudara, 8 GHz ini kecil ya, kecil sekali kalau di depan quantum computing. Sementara permasalahan-permasalahan yang terkait saya sebutkan tadi ya, untuk permasalahan-permasalahan yang bersifat statistik, ya, probabilistik, undeterministik, ini unlimited datanya. Ya, contoh ya, data satelit cuaca. Data satelit cuaca itu kan nggak single, ya, nggak single, nggak. Pak, saya cuma mengambil mengukur tekanan aja nggak bisa, suhu juga harus dihitung. Suhu dan tekanan ini juga datanya berupa tren, ya, tren 1 bulan, 1 tahun, ya. Nah, itu kan datanya sangat besar sekali. Jadi komputer ini ditantang dengan itu permasalahan kita saat ini ya, itu belum mampu untuk dipecahkan. Pak, kan berkembang teknologi paralel, Pak. Prosesor paralel. Nah, itu juga sama. Ya, belum mampu juga ya. Paralel prosesor ya. Prosesornya itu Pak, udahlah kita pakai prosesor yang paling canggih ya, i9 atau i10 misalnya. Kita paralel, Pak. Paralel apa itu? Computing. Itu juga sama, masih belum bisa ya. Butuh berapa Anda ya prosesornya untuk mengolah data-data yang besar sekali itu, big data. Tentu ini masalah, ya, jadi masalah besar ya, walaupun di depan kita ya, di depan saya juga ya, kita ini kan orang sombong ya. Wah, komputer saya ini udah paling canggih Pak Ucu ya. Ini saya beli gitu kan dengan apa tuh? Dengan nabung. Saya juga sama nabung ya, beli komputer kan nabung ya kita ya. Nabung gitu ya, sedikit demi sedikit beli komputer yang canggih. Di depan kita itu wah, kita pertama kali beli komputer wah ini paling canggih sedunia ya. Tapi ini kesombongan kita ini sebetulnya tidak berarti apa-apa ya, atau bahkan juga patah di depan permasalahan yang kita hadapi saat ini ya, karena permasalahan kita saat ini adalah itu data-data yang sangat besar, bentuknya tren, dan trennya itu juga tidak pendek ya, panjang sekali ya. Sebagai contoh aja ya, saat ini saudara-saudara ya, pengguna internet itu katakanlah 5 miliar manusia. 5 miliar manusia itu kan data ya. 5 miliar. 5 miliar itu berapa? 5 kali 10 pangkat 9 ya datanya. 5 kali 10 pangkat 9 data ini saudara-saudara ya, dikomput dengan prosesor yang sehebat sekalipun ya milik kita itu belum bisa ya. Belum bisa, apalagi terkait dengan kompleksitas generate data yang di-generate ya, relationship data yang di-generate ya, dan apa itu chaotic information yang dihasilkan itu juga nggak mampu. Nah, inilah saudara-saudara ya. Berarti kita harus merubah. Komputer itu sebetulnya bukan device, bukan piranti. Ya, komputer ini adalah satu sistem kecerdasan yang berusaha diimitasi ya menjadi suatu proses fisik ya,
di dalam hardware kita saat ini. Ya, begitu saudara-saudara. Ya, halo, Baik, Pak. halo. Oke, Baik, Pak. ya, ya. Saudara-saudara, karena ini sudah malam ya, minggu depan kita lanjutkan ya. Ini sebagai perkenalan ya. Semoga nanti kita itu minggu depan kita adakan lagi ya. Jadi saya senang senang bersama Anda ya. Kemudian Vicon kita ini nanti saya unggah di itu di LMS ya. Itu ya saudara-saudara ya. Iya, Pak. Oke, ya. Terima kasih saudara-saudara semuanya atas waktu Anda ya. Kita jalani perkuliahan kita online ya. Saya senang diskusi dengan Anda, pertanyaan juga berbobot-bobot. Bagus semuanya ya, menunjukkan Anda itu lebih cerdas daripada artificial intelligence ya. Jadi Anda itu lebih cerdas ya. Hanya saja kita itu belum menunjukkan kecerdasan kita ya. Itu aja bedanya ya. Jadi itu dunia belum mengetahui kecerdasan kita karena kita belum pernah mencoba untuk menyelesaikan masalah yang berat ya. Basically ya kan, human is smart ya, karena itulah kalau dalam Alkitab ya, dalam Al-Qur'an ya, atau dalam juga kitab-kitab agama lain, manusia itu menjadi subjek utama yang diberikan amanat untuk mengelola alam semesta, bukan komputer, betul nggak? Betul. Nah Betul, Pak. itulah ya. Jadi kita ini cerdas. Nah, karena itu mari kita gunakan kecerdasan kita sebaik-baiknya untuk kebaikan umat manusia. Ya, terima kasih saudara-saudara. Saya senang belajar dengan Anda. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Terima Ya. kasih. Terima kasih, Pak.